Hai teman-teman, video kali ini saya bikin bakcang lagi. Sebentar lagi Peksipar bakcang, kita mau buat bakcang. Ini tuh cara buatnya dikukus, jadi aman banget untuk pemula. Dan ukurannya juga jumbo-jumbo. Ini video yang saya live di TikTok ya, jadi saya agak potong-potong. Teman-teman yang ketinggalan di TikTok bisa ke sini. Kali ini saya bikinnya 6 kilo beras ketan. Beras ketannya kita cuci bersih lalu kita rendam selama 1 jam. Jika teman-teman yang nggak bisa konsumsi beras ketan bisa diganti dengan beras biasa. Ini berasnya nggak direndam juga nggak apa-apa sih, cuman saya rendamnya 1 jam. Nah, ini ada daging babi samcan. Kalau teman-teman nggak bisa makan babi, bisa diganti dengan daging ayam. Lalu ini ada jamur ya. Ini tuh jamur hyokou atau shiitake ya kalau nggak salah bahasa Indonya. Ini kita udah rendam semalaman sampai dia empuk. Ini ada telur kecap juga. Ini telurnya dimasak kecap sampai dia warnanya kecoklatan. Nah, ini ada lobak manis. Lobak manisnya udah kita cincang kasar. Lalu ini ada kacang tanah yang udah direbus sampai empuk. Ini saya presto selama 1 jam. Ini juga ada ebinya pakai 500 gram. Ini ebinya udah dicuci bersih. Lalu kemudian ini ada daun pisang. Daun pisangnya itu lebarnya sekitar 12 cm. Karena kita buatnya yang jumbo. Ini daunnya udah kita rebus sebentar sampai layu, lalu ini udah dicuci bersih. Nah, kira-kira seperti ini ya bahan bakcangnya. Teman-teman bisa siapkan dulu. Langkah pertama kita potong dulu jamurnya. Ini jamur saya kecil, jadi saya baginya menjadi 2 bagian. Oh ya, sebelumnya kalian jangan lupa bikin minyak bawang putih dulu. Ini untuk goreng hebi, masukkan minyak secukupnya, lalu masukkan juga ini hebi yang udah dicuci bersih. Hebinya akan kita caya sampai wangi. Ini tuh video live saya di TikTok ya, jadi saya agak potong-potong. Lalu masukkan minyak bawang putihnya. Agak banyak ya bawang putihnya supaya lebih harum nanti sayur bakcangnya. Lagian ini terus ini akan kita aduk. Pokoknya sampai ebinya ini wangi. Step kedua masukkan juga jamur. Ini tuh jamur yang udah dipotong. Kita masukkan lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah diaduk udah mulai rata, kita masukkan kecap manis. Untuk kecap manis itu sesuai selera aja ya, mau berapa banyak, bisa sambil masak sambil diicip. Aduk lagi sampai kecapnya ini udah meresap di jamur. Lalu kita masukkan ini lobak manis. Nah, lobak manisnya udah masuk juga, kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, untuk bikin bakcang kita perlu pakai bumbu ngohyo atau ngoyang hun. Ini dipakai tuh sesuai selera teman-teman ya, mau kasih banyak atau sedikit. Lalu jangan lupa masukkan juga lada. Semakin banyak lada itu semakin enak, katanya sih begitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan lagi selera masing-masing. Dan ini kita juga akan masukkan kecap asin dan juga kecap manis. Sesuaikan selera aja ya untuk manis dan asinnya, karena tadi pakai hebinya itu udah banyak, jadi tidak saya tambahkan garam. Nanti saya mau tambahkan micin aja. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur. Lalu kita masukkan micin. Jangan kasih garam dulu ya.
jika dirasa kurang asin boleh tambahkan kecap asin. Kalau menurutku makin banyak kecap itu nanti makin wangi. Setelah micinnya masuk, kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan meresap. Tambahin lagi minyak bawang putihnya 2 sendok makan penuh. Semakin banyak bawang putih juga akan semakin enak. Bawang putihnya udah masuk, ini juga akan kita masak kembali. Oh ya, kita pakai api kompor yang kecil ya, supaya bahan bakcangnya ini meresap. Jadi kita pelan-pelan masuk ngaduknya. Oh ya, ini juga tidak ditambahkan air. Soalnya isian bakcang itu nggak boleh terlalu basah. Jangan lupa diicip ya sambil kita masak. Karena masih kurang asin, jadi aku tambahkan lagi kecap asinnya. Tambahkan juga lagi kecap manis. Pokoknya sesuai selera teman-teman ya. Pokoknya dimasak sampai rasa yang kalian inginkan. Ini saya kemarin sambil live TikTok ya teman-teman, makanya saya ngomong terus. Yang terakhir kita masukkan kacang tanah. Kacang tanahnya ini direbus harus benar-benar sampai empuk ya. Kalau masih keras nanti bakcangnya jadi kurang enak loh. Tapi bagi yang gak suka kacang tanah, mau di skip juga boleh. Kalau saya bikin wajib ada kacang tanahnya karena enak. Nah, setelah kacang tanahnya ini masuk, kita harus tambahin lagi bumbu. Saya tambahkan lagi bumbu kayak kecap. Dan juga bumbu ngohionya aku tambahin lagi. Kalau nggak ditambahin nanti kayak rasanya kurang nendang gitu ya. Karena kan kacang tanah ini kan rasanya tawar. Jadi bumbunya tuh harus cukup biar enak. Aku juga tambahin sedikit lagi bumbu ngohionya. Kalau orang daerah lain mungkin sebutnya ngohio kali ya. Kalau di Pontianak tuh sebutnya ngowianghun. Nah, kalau dirasa semua bahan ditambahkan udah cukup, kita aduknya pelan-pelan ya, karena ini udah 1 kuali penuh isian bakcangnya. Nah, ini kacangnya juga udah meresap, kita tuang ke dalam baskom ya. Kita sisihkan dulu isiannya, kita mau lanjut aron beras. Nah, ini berasnya untuk takarannya ini 2 kilo. Masukkan airnya itu secukupnya ya. Saya nggak bisa sebut berapa mili karena beda beras itu beda takaran air. Nah, intinya sampai segini ya teman-teman nih. Saya kasih lihat tuh waktu di video live di TikTok. Ya, kira-kira sampai menutup beras aja. Jangan kasih airnya terlalu banyak, nanti lembek. Kalau udah lembek repot kita ngurusnya. Ini minyak bawang putih 2 sendok makan. Ini aku mau kasih kecap asin, aku takar kayak gini ya biar kalian lebih itu. Ini yang 15 mili. Yang ini yang 15 mili. Pakainya 1 cup. Kecap manisnya juga sama 1 cup. Kecap manis juga sama 1 cup. Biar kalian ada takarannya nanti. Garam 2 sendok teh. Aku nggak pakai micin lagi ya, aku pakai Mas Ako.
1 saset. Ini untuk takaran 2 kilo beras. Airnya nutup permak. Iya, thank you yang udah give. Hidupkan api kompor. Masak sampai kering. Kalau ada yang tanya, komentarnya terlewat, boleh ketik ulang ya. Aku nggak baca soalnya. Ini berasnya saya masaknya 3 kali ya. Jadi 1 kali masak itu per 2 kilo. Sambil tunggu berasnya mengering, kita sambil potong telur. Ini 1 telur saya baginya menjadi 4 bagian. Berasnya ini harus sering-sering diaduk ya, biar dia nggak angus bagian bawah. Nah, setelah berasnya udah kering seperti ini udah bisa kita sisihkan, tunggu dingin, siap kita bungkus. Tahu. Iya, ini telur daunnya aku pakai 2, sambung, nampak nggak? Depan ketemu depan, nih, lipat. Mau berapa besar sesuaikan selera. Kasih berasnya dulu, agak jauh ya itunya kameranya. Kasih berasnya dulu, lalu kita kasih isian. Kasih isiannya, aku takar pakai sendok gini ya, 1 sendok, jadi banyak isinya. Kasih telur, kasih lagi berasnya untuk nutup di atas nih. Daunnya aku rebus. Nih, kalau daunnya kependekan lagi, kita mau sambung lagi. Soalnya kemarin nggak ada yang panjang-panjang daunnya tuh, tinggal selipkan di tengah nih. Selip di tengah. Nih, lipat. Wow, lepas dia. Selip di tengah. Tuh, lipat. Udah lipat, tekan sisi kanan, sisi kiri. Patahin bagian sininya, udah pas kan? Tuh, udah jadi bakcangnya. Jangan lupa kita ikat. Dijual berapaan bakcangnya? Enggak jual, kita buat makan aja. Kita nggak jual. Ini buat saudara-saudaraku makan, buat adik-adik aku. Tim makan aku lagi enggak, masing-masing lagi sibuk. Tim makannya lagi sibuk masing-masing, jadi nggak bantuin, aku sendirian aja. Kasih babonnya dulu. Baru kasih isian. Tuh.
penuh 1 sendok sayur. Makin banyak isiannya tuh makin enak. Telurnya juga. Boleh jadi saudara aku yang mana nih? Boleh, banyak saudara kan banyak rezeki. Terutama rezeki makan. Tim Heboh punya acara masing-masing. Iya, mereka punya acara masing-masing. Maksudnya cara ngikatnya gimana ya? Maksud cara ngikatnya gimana? Nih, ikat. Tuh. Teman-teman bisa bungkus sampai semua berasnya habis ya. Setelah dibungkus, ini bakcangnya akan kita kukus selama 50 menit. Ini bakcang yang udah selesai dikukus. 1 kilo beras itu bisa dapat sekitar 13 bakcang, ukurannya jumbo-jumbo. 6 kilo dapat sebanyak ini. Nah, saya kasih teman-teman lihat ya isi dalamnya. Nah, bakcangnya itu seperti ini dan ini isinya. Ini saya buka yang tidak isi daging ya. Ini hanya saya isi telur karena saya tidak makan daging. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tuh enak dan juga wangi banget. Berasnya juga pulen banget. Saya makan bakcang, saya lebih suka tambahkan lagi kecap manis dan juga saus sambal. Nah, jika teman-teman ingin mencoba di rumah, selamat mencoba. Bye-bye.